Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Tosikal sebagai asisten laboratorium ilmu kurtana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita turun langsung ke lapangan untuk melakukan praktikum dengan menggunakan alat waterpass. Nah, yang paling pertama dan utama tentunya adalah alat waterpass itu sendiri, statif, baukur, unting-unting, roll meter, meter tangan, dan juga pilox atau patok kayu sebagai penanda antar patok. Nah, kemudian ada juga hal-hal pendukung yang bisa dibawa seperti payung, alat tulis, dan juga papan pengalas. Apabila kesemua hal tersebut telah kita persiapkan, nah barulah kita bisa untuk langsung turun ke lapangan untuk melakukan proses praktikum dengan menggunakan alat ukur waterpass. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sadikin Ismail selaku koordinator asisten laboratorium ilmu kurtana. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum yang akan kalian lakukan pada saat di lapangan. Nah, adapun tahap-tahap prosedur yang akan kalian lakukan di lapangan, yang pertama adalah penentuan lokasi survei. Nah, penentuan lokasi survei ini kita sebagai surveyor harus mengetahui lokasi survei yang akan kita pantau. Kemudian di sini kami akan mengambil lokasi survei di depan laboratorium Fakultas Teknik Mesin, tepatnya di depan kantin UHWA. Nah, kemudian setelah penentuan lokasi kalian tentukan, tahap kedua ialah penentuan titik utama dan titik detail. Nah, yang dimana titik utama yang akan kalian ambil itu berkisaran jarak maksimal 100 meter dan titik detail itu bisa kita anggap di bawah dari 10 meter. Nah, acuan yang kalian akan ambil pada saat penentuan titik utama dan titik detail akan dijelaskan di proses asistensi lebih lanjut. Untuk itu saya akan menjelaskan tata cara bagaimana pengambilan lokasi atau titik utama antar satu titik ke titik lainnya pada saat proses praktikum ini berlangsung. Nah, kemudian saya persilakan kepada saudara Yunus untuk menarik meteran untuk menentukan titik utama yang akan dipantau. Oke, perlu kita perhatikan pada saat penarikan roll meter itu kita harus menegangkan agar tidak terjadinya jarak tambahan. Seperti contoh yang ada di depan sana, kita tarik meteran itu secara horizontal dan diusahakan tidak ada terjadinya lengkungan pada saat pengukuran. Nah, alat waterpass sendiri ini dia berdiri di antara dua patok yang ada. Jadi bisa saya bilang di antara P0 dengan P1, alat waterpass berdiri di antara kedua patok tersebut. Nah, untuk itu saudara Yunus menarik meteran itu sejauh 25 meter. Nah, kemudian di antara 25 meter ini alat waterpass berdiri. Nah, bisa kita bilang 25 meter dibagi 2 itu hasilnya 12,5. Nah, pada STA 12,5 disitulah berdiri alat waterpass itu sendiri. Oke. Kemudian kita akan berdirikan alat waterpass di STA 12,5. Nah, kemudian setelah alat berdiri di antara kedua patok dan ditemukan titik tengah di antara dua patok, alat tersebut ini berdirikan. Akan tetapi untuk itu kita harus mempunyai keseimbangan pada alat supaya alat tersebut bisa berdiri dengan baik dan bisa menentukan elevasi di antara satu patok ke patok lainnya. Nah, bisa kita lihat
setelan normal pada alat waterpass ini, bisa kita bilang statifnya itu dia setelan full, ya, setelan full. Nah, kemudian untuk memberdirikan alat tersebut, kita harus buka klem pengunci pada kaki statif ini. Nah, setelah kita buka klem penguncinya, kita berdirikan alat. Sewaktu pendirian alat, perlu kita perhatikan bahwasanya pada saat pemberdirian alat, buatlah setelan senyaman kalian mungkin. Nah, di mana senyaman saya itu pada setinggi dada. Nah, setinggi dada. Nah, kemudian perlu kita perhatikan ada 3 kaki statif yang akan kalian setel. Nah, untuk mempermudah dalam pemberdirian alat kalian harus mengunci salah satu dari acuan 3 kaki statif ini. Nah, yang saya akan jadikan acuan pada kaki statif ini adalah di kaki statif depan. Nah, pada saat kalian mengunci salah satu kaki statif, kalian renggangkan alat kaki statif yang keduanya. Nah, perlu kita perhatikan bahwasanya waterpass ini sendiri mempunyai unting-unting. Nah, di mana unting-untingnya ini sebagai penentu titik atau center line pada saat pengukuran satu patok ke patok lainnya. Nah, setelah center line sudah berada tepat di tengah, perkiraan kalian sudah tepat di tengah, kemudian kaki statif ini kalian lepaskan. Nah, kalian tahan terlebih dahulu baru dilepaskan. Setelah dilepaskan, kalian kunci salah satu kaki statif. Nah, kita lihat apakah center line pada saat pemberdirian alat itu sudah di tengah atau belum. Nah, jika belum di tengah, maka kita akan menggeser sedikit alat. Nah, setelah unting-unting berdiri di center line tepat di tengah antar kedua patok, kita akan melakukan penyeimbangan terhadap nifo kotak. Nah, nifo kotak sendiri ini fungsinya sebagai menjaga keseimbangan alat, yang dimana kita akan mengukur beda tinggi antara satu titik ke titik lainnya, dan tempat berdiri alat ini sendiri harus seimbang. Maka dari itu kita harus menyeimbangkan alatnya. Nah, kemudian posisi gelembung berada di bagian atas ini. Nah, bisa kita bilang posisi kaki statif yang berada di sini lebih condong rendah. Maka dari itu kita menaikkan kaki statif yang berada di sini menuju ke pusat tengah lingkaran yang ada. Nah, setelah pesawat ini sendiri sudah masuk ke dalam lingkaran kecil yang hitam tadi ini, kemudian kita atur menggunakan skrup ABC. Nah, yang dimana kita akan menyeimbangkan alat. Nah, bisa kita lihat. Bisa kita lihat gelembung ini sudah berada di antara tengah-tengah alat. Itu menandakan bahwasanya pesawat atau alat sudah berdiri dengan seimbang. Setelah pesawat berdiri seimbang, kita lakukan pembidikan. Yang dimana pembidikan ini kita akan membaca 3 benang. Benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, perlu kita perhatikan pada saat pengambilan data waterpass, kita ambil terlebih dahulu patok belakang dan kemudian kita ambil ke patok depan atau P0 ke P1. Nah, setelah itu bidik ke arah patok 0. Perlu kita perhatikan juga sini ada
skala horizontalnya ini berfungsi sebagai sudut atau untuk mengetahui sudut yang terjadi pada satu patok ke patok lainnya. Contohnya seperti dia berdiri di antara patok 0 dan patok 2, di antara patok 1 dan patok 3. Maka dari itu kita harus mengukur sudutnya, berapa sudut yang terjadi, entahkah itu sudut dalam atau sudut luar, dan akan dijelaskan di asistensi berikutnya. Nah, kemudian untuk membidiknya kita harus senter kasar terlebih dahulu atau visirnya. Seperti yang dijelaskan pada saat pengenalan alat, kita harus bidik kasar terlebih dahulu agar mendapatkan tepat berada di posisi bak ukur itu sendiri berdiri. Nah, setelah itu kita membidik bak ukur yang akan dipantau. Nah, perlu kita perhatikan jika pada saat membidik bak ukur itu sendiri tidak fokus, maka ada lensa objektif yang berfungsi untuk memperjelas objek pada saat kita mengambil atau kita membidik keadaan bak itu sana sendiri. Nah, kemudian ada penggerak halus yang dimana ini akan bergerak secara horizontal, secara halus ke arah bak. Jika kita menggerakkan secara kasar, kemungkinan besar pada saat proses itu banyak terjadi pembidikannya kurang tepat. Maka dari itu kita harus menggunakan penggerak halus agar posisi tersebut lebih mudah didapatkan. Nah, adapun tadi penjelasannya ada patok utama dan patok detail. Nah, di mana patok detailnya ini kita akan menentukan berdasarkan elevasi-elevasi yang ada atau berdasarkan yang kita ambil nanti. Nah, untuk itu kita akan membidik benang atas. Pembacaan kali ini kita akan baca benang atas itu 1,556 dan untuk benang tengahnya itu yang kita baca adalah 1,492. Nah, dan untuk pembacaan benang bawahnya kita mendapatkan nilai benang bawahnya yaitu 1,430. Setelah pembidikan patok belakang selesai, si pembawa bak ukur tersebut pergi ke patok 1 yang akan kita bidik lagi. Kemudian kita putar. Ke arah depan atau ke arah P1. Oke, pada pembacaan kali ini kita akan mengambil nilai benang atasnya yaitu 1,520 dan untuk pembacaan benang tengahnya yaitu 1,460 dan untuk pembacaan nilai benang bawahnya yaitu 1,395. Setelah kita membaca patok muka, tidak lupa pada saat akhir dari pengukuran kita harus mengukur tinggi alat. Nah, di mana tinggi alat ini sendiri kita akan ukur dari permukaan bawah ke tengah-tengah lensa. Nah, ke tengah-tengah lensa. Kita lihat. Nah, tinggi alat itu adalah 1,49 meter. Setelah proses itu berlangsung, kita akan melakukan repetisi ke patok-patok setelahnya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari Laboratorium Ilmu Kurtana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.